Weh, ada Jos nih. Ada Steffi juga. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Lagi main musik aja nih, Pak. Asik. Lagi nggak nunggu apa-apa kan? Enggak. Boleh sharing kan? Kebenaran lagi main musik. Jadi mesti ngomongin soal-soal musik juga. Boleh banget dong. Boleh ya? Boleh banget. Oke deh. Aku lagi kepikiran nih. Gara-gara kalian main musik jadi ingetnya Korea karena Steffi kan pernah tinggal di Korea juga kan untuk belajar gitu kan. Iya. Pernah denger nggak ada siapa sih di BTS yang Suga kali ya? Yang ngalamin sosiofobia tapi justru dia bisa mengolah sosiofobianya itu dengan satu kreativitas atau kayak gimana? Gimana sih, Steph? Jadi dari yang pernah aku baca dan aku dengar, memang si member BTS Suga ini dia punya depresi, dia juga ada kecemasan ya, anxiety, tapi dia menyalurkannya itu dengan cara dia bikin lagu gitu loh. Jadi dia menyalurkan emosinya itu dari lirik-lirik lagunya ini gitu. Lalu dari lagu-lagunya ini ternyata tuh banyak diterima oleh masyarakat dan banyak yang merasa mereka relate dengan musiknya. Jadi situ Suga ini mendapatkan banyak support dari fans-fansnya dan orang-orang seluruh dunia atas musik-musiknya ini. Pak Guntur, aku punya pertanyaan deh Pak. Bagaimana nih pendapat Bapak nih? Seperti Suga, dia yang punya depresi dan cemas, dia kan menyalurkan emosinya itu melalui musik gitu ya, atau kita bisa bilang dalam bentuk yang kreatif. Nah, menurut Bapak gimana tuh Pak? Oke. Hal seperti itu. POV-nya Suga ya. Suga, menurut disclaimer dulu ya. Ini kan opini saya sebagai seorang pendeta nih. Setidaknya ada hal yang positif dari dia. Dia bisa mengelola stresnya lalu membagi antara memisahkan dunia maya dengan dirinya. Ketika dia memisahkan dunia maya dengan dirinya, dia menemukan wisdom Tuhan. Nah, di situ hikmat Tuhan menolong dia untuk bangkit lewat sebuah karya. Tapi mesti ingat, karya itu ya memang karya gitu kan. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, apalagi kalau seorang seniman gitu tuh. Seorang seniman tiba-tiba nongol gitu kan. Jadi kalau kalian ngomong kan perlu momentum. Tapi momentum juga mesti digapai. Nggak kita nunggu dari langit. Udah kita buka nih firman Tuhan ngomongin apa ya. Boleh dong sharing firman Tuhan ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 nih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu Suga udah sampai di situ. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kalau Suga kan udah enggak. Karena dia sudah berkreasi. Barang siapa takut, ia tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, mana bisa dia berkreasi. Setuju nggak? Ya. Setuju kan? Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan there is no fear in love, but perfect love drive of fear. Bukan melenyapkan loh, tapi mengendalikan, mengatur ketakutan itu sedemikian rupa, lalu jadilah karya-karya hebat dari Suga itu. Gitu, Steph. Wah, terima kasih Pak untuk sharingnya. Oke. Jadi ada masukan baru nih buat saya. Jadi gimana dong? Takut atau hidup dalam kasih? Hidup dalam kasih pasti Hidup ya dalam Pak. kasih. Kasih tetapi juga kasih yang bijak, yang mampu untuk membuat kita lebih berkarya, lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun pasti pernah mengalami takut. FOMO misalkan, takut ketinggalan ini itu gitu ya. Malah ada seorang psikolog yang ngomong kalau kita lagi FOMO, tinggalin tuh semua medsos. Minggir sejenak. Lalu di situ kita menemukan kasih Tuhan. Semoga ya. Ya, semoga Pak. Steffi, Jos sama saya juga sama-sama sedang belajar nih supaya kita nggak seperti di F1. Takut ketinggalan lari lagi, takut ketinggalan lari lagi gitu ya. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita.
Oke? Ya, Oke. makasih banget Pak. Oke. Nah, sahabat, apa yang kita mesti lakukan ketika kecemasan menggelayut di kehidupan kita? Melalui sharing tadi kita diingatkan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mengejar Tuhan. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri. Tuhan hadir di kehidupan sahabat dan saya. Cari Tuhan, kejar Tuhan, bukan di dunia maya, tapi di dunia nyata. Karena Tuhan itu nyata buat sahabat dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.